Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Salam bela negara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, atas berkat limpah dan karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul pada pidato kali ini. Halo teman-teman Gen Z yang kreatif dan selalu update, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dava Ardianto. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Hari ini kita akan bahas topik penting yang gak cuma menarik, tapi juga sangat relevan buat masa depan kita semua. Pernah nggak kalian bayangin gimana kehidupan kita tanpa teknologi? Saat ini kita hidup di era digital yang sangat cepat. Setiap aspek hidup kita, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi, semuanya sudah bergeser ke dunia digital. Data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa pada tahun 2025, setidaknya 50% pekerja perlu meningkatkan keterampilan mereka untuk tetap relevan di pasar kerja. Nah, supaya kita nggak ketinggalan, hari ini kita akan bahas 3 hal utama. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan digital? Yang kedua, keterampilan digital apa saja yang bakal penting di masa depan? Yang ketiga, tantangan apa yang perlu kita hadapi untuk membangun keterampilan digital? Nah, yang pertama ada definisi keterampilan digital. Keterampilan digital adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, aplikasi, dan alat berbasis internet untuk berbagai tujuan seperti menyelesaikan masalah, berkomunikasi, atau menciptakan inovasi. Lebih dari sekedar menggunakan smartphone atau media sosial, keterampilan ini meliputi analisis data untuk bisnis, pengeditan konten kreatif, hingga coding untuk mengembangkan aplikasi. Menurut UNESCO, keterampilan digital tidak hanya soal menggunakan teknologi, tapi juga menciptakan solusi yang inovatif, yang relevan di dunia kerja yang terus berkembang dengan kecerdasan buatan dan otomatisasi. Keterampilan ini menjadi kunci untuk tetap relevan dan produktif. Dengan memahami dan memanfaatkan teknologi, kita tidak hanya mengikuti arus digitalisasi, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Nah, terus yang kedua ada keterampilan digital yang diperlukan di masa depan. Jadi, keterampilan digital apa yang dibutuhkan untuk masa depan? Menurut laporan World Economic Forum, beberapa keterampilan yang paling dicari di tahun 2025 adalah 1. Analisis data. Apa sih analisis data itu? Analisis data adalah proses pengumpulan, menginterpretasi, dan menggunakan data untuk mengambil keputusan. Hal ini melibatkan kemampuan membaca grafik, memahami pola, dan memprediksi tren berdasarkan data. Mengapa sih analisis data itu penting? Di era digital, data adalah sebuah bahan bakar utama bagi banyak organisasi. Perusahaan menggunakan data untuk menentukan strategi bisnis, memahami perilaku konsumen, hingga meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, toko online menggunakan data penjualan untuk mengetahui produk yang paling diminati. Yang kedua, ada AI dan Machine Learning. Apa sih AI dan Machine Learning itu? AI adalah teknologi yang membuat mesin atau perangkat lunak bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Sementara Machine Learning adalah bagian dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar secara otomatis dari data tanpa perlu diprogram ulang secara manual. Mengapa sih AI dan Machine Learning itu penting? AI sudah ada di berbagai aspek kehidupan kita, dari sistem virtual seperti Siri dan Alexa, hingga algoritma yang merekomendasikan video di YouTube. Keterampilan ini penting karena teknologi AI terus berkembang dan akan semakin terintegrasi dalam berbagai industri seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada cyber security. Apa sih cyber security itu? Cyber security adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses yang tidak sah. Hal ini mencakup teknik seperti enkripsi, pengamanan jaringan, hingga identifikasi ancaman digital. Mengapa sih cyber security penting? Sangat penting teman-teman. Di tengah maraknya aktivitas digital, ancaman seperti pencurian data, peretasan, dan serangan malware semakin meningkat. Misalnya, serangan cyber terhadap perusahaan besar dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, keterampilan melindungi data menjadi sangat dibutuhkan. Nah, yang keempat ada pemecahan masalah kompleks. Apa sih pemecahan masalah kompleks itu?
Keterampilan ini mengacu pada kemampuan untuk menemukan solusi kreatif dan inovatif terhadap masalah yang sulit atau tidak memiliki jawaban yang jelas. Hal ini sering melibatkan analisis mendalam dan berpikir di luar kotak, atau sering disebut juga thinking outside the box, adalah cara berpikir kreatif dan inovatif. Mengapa sih pemecahan masalah kompleks itu sangat penting? Nah, di dunia digital tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan baru. Misalnya, bagaimana cara membuat teknologi ramah lingkungan atau bagaimana meminimalkan dampak negatif media sosial. Orang yang mampu berpikir kreatif dan memberikan solusi yang relevan akan menjadi aset besar bagi perusahaan, teman-teman. Ini adalah peluang besar untuk kita belajar, mengembangkan diri, dan menjadi generasi yang siap bersaing di dunia digital. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam membangun keterampilan digital. Meskipun keterampilan digital menjadi kunci penting di era modern, proses membangunnya tidak semudah yang dibayangkan, teman-teman. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapkan untuk memastikan semua orang dapat menguasai keterampilan ini. Seperti 1. Kesenjangan akses teknologi. Apa sih kesenjangan akses teknologi itu? Tidak semua wilayah memiliki akses, teman-teman, yang sama terhadap teknologi, khususnya internet. Kondisi ini lebih terasa di daerah terpencil dan pedalaman, di mana infrastruktur teknologi belum tersedia atau kualitasnya buruk. Nah, yang kedua, ada kurangnya pendidikan digital. Emang apa sih kurangnya pendidikan digital itu? Banyak institusi perusahaan, teman-teman, belum mengintegrasikan keterampilan digital secara menyeluruh dalam kurikulum mereka. Fokus pendidikan masih sering pada teori konvensional daripada pelatihan praktis yang relevan dengan kebutuhan era digital. Misalnya, pemrograman, analisis data, atau keamanan cyber jarang diajarkan di tingkat sekolah dasar atau menengah, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga, rasa takut atau malas untuk mulai. Emang apa sih rasa takut atau malas untuk mulai? Banyak di sini, teman-teman, banyak individu merasa ragu untuk memulai belajar teknologi karena dianggap terlalu rumit atau memakan waktu. Persepsi ini sering muncul karena kurangnya pengalaman sebelumnya atau ketakutan akan kegagalan. Di sisi lain, kemalasan untuk mencoba juga menjadi hambatan, terutama jika tidak ada motivasi yang kuat untuk belajar. Nah, di sini dengan memahami tantangan ini, kita bisa mencari solusi untuk terus maju. Misalnya, memanfaatkan kelas online gratis, atau komunitas belajar digital. Nah, di sini yang terakhir, teman-teman yang saya banggakan, kita telah membahas 3 hal penting tentang keterampilan digital. Pertama, kita memahami definisi keterampilan digital sebagai kemampuan yang mendukung kita untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang kedua, kita mengenali keterampilan digital yang akan sangat dibutuhkan di masa depan, teman-teman, seperti coding, analisis data, hingga kecerdasan buatan. Ketiga, kita juga menyadari tantangan dalam membangun keterampilan ini, seperti kesenjangan akses teknologi dan kurangnya pelatihan yang memadai. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada teman-teman yang saya hormati. Kita berada di era yang penuh peluang luar biasa. Teknologi telah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, membuka jalan bagi kita untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga inovator dan pembuat perubahan. Keterampilan digital adalah jembatan, teman-teman, yang menghubungkan kita dengan masa depan. Dengan menguasai keterampilan ini, kita bisa menciptakan dampak yang positif di berbagai bidang, dari pendidikan hingga bisnis, bahkan kehidupan bermasyarakat. Tantangan yang ada, seperti kesenjangan teknologi atau keterbatasan akses, bukanlah hambatan, teman-teman, tetapi motivasi untuk terus maju dan beradaptasi. Teman-teman yang saya hormati, sekaranglah saatnya kita untuk bertindak. Jangan hanya menjadi penonton dalam perkembangan era digital ini, tapi jadilah pelaku utama. Mulailah langkah kecil dari sekarang. Masa depan ada di tangan kita, teman-teman. Dengan keberanian untuk belajar dan berkembang, kita bisa menciptakan dampak yang luar biasa. Jadi, mari kita mulai sekarang dan wujudkan perubahan yang positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.